Jiwa, kesucian dan jalan menuju ketenangan. Dalam pandangan ilmu hakikat dan makrifat, jiwa adalah pusat dari diri manusia. Di dalamnya ada pikiran, ingatan, perasaan dan keinginan. Jiwa bersifat tidak tampak, namun segala yang kita rasakan, gelisah, damai, marah, tenang, semuanya terjadi di dalam jiwa. Ketika Allah menciptakan jiwa manusia, Dia membekalinya dengan dua potensi jalan: jalan kebaikan dan ketakwaan, jalan keburukan dan kefasikan. Manusia diberi kebebasan memilih, dan dari pilihan itulah ia akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam makna spiritual ayat, "Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya." Artinya, keberuntungan sejati bukanlah harta, jabatan, atau kekuasaan, tetapi kebersihan jiwa. Jiwa yang bersih akan memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan cahaya iman. Sebaliknya, jiwa yang kotor akan penuh kegelisahan, kebencian, angkuh, dan jauh dari cahaya Allah. Wahai jalan menuju ketenangan jiwa, ketenangan jiwa bukan datang tiba-tiba, ia tumbuh melalui latihan spiritual dan kesungguhan. Seseorang akan mencapai ketenangan apabila ia membersihkan hatinya dari iri, dengki, sombong, dan tamak. Ia hidup dengan rasa syukur, sabar, tawakal, dan ridha. Ia senantiasa berzikir dan mengingat Allah dalam setiap langkah. Ia merasa Allah dekat dan hadir dalam hidupnya. Ia tidak lagi gelisah terhadap urusan dunia karena yakin pada takdirnya. Pada derajat ini, jiwanya disebut An-Nafsul Mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang kelak akan dipanggil. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dan mengapa orang yang mengotori jiwanya disebut merugi? Orang yang mengotori jiwanya bukan hanya merugi di akhirat, tetapi juga di dunia. Jiwanya kotor apabila ia mengikuti hawa nafsu tanpa kendali iman. Ia jauh dari ketaatan dan melupakan Allah. Hatinya dipenuhi dendam, kebencian, tamak, dan kesombongan. Akibatnya, hidupnya gelisah meski memiliki segalanya. Hatinya keras dan sulit menerima nasihat. Ia kehilangan arah, kebahagiaan, dan keberkahan. Kerugian terbesar adalah ketika cahaya hidayah tidak lagi masuk ke dalam hati.
kesimpulan makna spiritual. Mensucikan jiwa berarti terus melakukan muhasabah diri, memperbaiki akhlak, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah lahir dan batin, menjaga hati agar tetap bersih dan lembut, karena jiwa yang suci adalah pintu bagi datangnya ketenangan, hidayah, dan cinta Allah. Kisah perjalanan jiwa antara kesucian nafsu dan jalan kebenaran. Di dalam diri setiap manusia, Allah menitipkan sebuah anugerah yang halus namun sangat berharga jiwa. Ia bukan sekadar rasa, bukan hanya pikiran, bukan hanya ingatan jiwa. Adalah pusat kesadaran manusia, tempat bersatunya perasaan, keinginan, harapan, ketakutan, cinta, dan kerinduan. Meskipun tidak dapat dilihat oleh mata, jiwa dapat dirasakan melalui setiap gejolak batin, kegelisahan, kedamaian, marah, rindu, takut, berharap, semuanya terjadi di dalam jiwa. Sejak manusia diciptakan, Allah memberi jiwa dua jalan. Jalan ketakwaan, jalan kefasikan. Dari sinilah perjalanan hidup dimulai. Perjalanan untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh oleh jiwa. Rahasia fitrah jiwa. Pada dasarnya, jiwa manusia diciptakan dalam keadaan suci dan bersih. Namun di dalamnya juga terdapat potensi nafsu yang dapat menarik ke arah kegelapan bila tidak dijaga. Allah memberi manusia kebebasan. Apakah akan memelihara kesucian jiwa atau membiarkannya dikotori oleh hawa nafsu? Karena itulah Allah menegaskan, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Kesucian jiwa bukan berarti manusia tidak pernah berbuat salah. Kesucian jiwa berarti ia selalu kembali kepada Allah, bertobat, memperbaiki diri, dan berjuang menundukkan hawa nafsunya. Jalan-jalan ketakwaan, jalan cahaya bagi jiwa orang yang memilih jalan ketakwaan, menempuh hidup dengan iman dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Syukur atas segala nikmat, kesabaran dalam ujian, rida terhadap ketentuannya, tawakal dalam menghadapi urusan dunia. Jiwanya menjadi lembut, tenang, dan penuh keikhlasan. Dia tidak sombong meski dimuliakan, tidak putus asa meski diuji, tidak iri meski melihat orang lain lebih.
Ia senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam bahagia maupun derita, dalam sepi maupun ramai, hingga hatinya merasa bahwa Allah selalu dekat menyertainya dalam setiap tarikan napas. Di sinilah lahir nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak gelisah oleh dunia, karena amukan sandaran sejati pada Tuhannya. Ketika jiwa tenggelam dalam nafsu, namun ada pula jiwa yang memilih jalan lain, jalan yang dipenuhi hawa nafsu dan keserakahan. Jiwa ini mengikuti syahwat dan keinginan tanpa batas, mengejar dunia tanpa mengingat halal dan haram, dipenuhi iri, dengki, tamak, sombong dan dendam, lalai dari zikir dan taat kepada Allah. Pada mulanya ia merasa menikmati hidupnya, namun perlahan hatinya menjadi gelap dan gelisah. Ia memiliki harta tetapi tidak pernah merasa cukup. Ia punya kedudukan tetapi selalu takut kehilangan. Ia tertawa di luar namun batinnya menangis dalam kesepian. Inilah kerugian sejati, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena kehilangan cahaya Allah di dalam hati. Sebab mengapa mensucikan jiwa itu penting? Mensucikan jiwa adalah proses panjang. Ia memerlukan muhasabah diri, taubat yang tulus, latihan menahan nafsu, membersihkan hati melalui zikir dan ibadah, mengasah akhlak, kejujuran dan kasih sayang. Saat hati bersih, hidayah mudah masuk. Saat jiwa suci, ketenangan dan kebijaksanaan hadir. Jiwa yang suci akan menjadi lebih peka terhadap kebenaran, lebih mudah menerima nasihat, lebih dekat kepada Allah, lebih kuat dalam menjalani ujian hidup. Inilah jalan yang dirahmati Allah, jalan yang mengantarkan jiwa kepada kedamaian dunia dan kebahagiaan akhirat. Jalan pulang bagi jiwa, setiap manusia sedang berjalan menuju Allah. Ada yang berjalan dengan jiwa yang bersih, ada yang tersesat dalam gelapnya hawa nafsu. Namun pintu Allah tidak pernah tertutup.
Siapa saja yang mau kembali mensucikan hati, memperbaiki diri, maka Allah akan membimbingnya menuju jalan ketakwaan. Dan kelak bagi jiwa yang berhasil meraih ketenangan, akan terdengar panggilan mulia, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh riha dan dirihai. Di sunyi malam aku bertanya tentang arti hidup dan maknanya. Di dalam dada ada dua suara mengajak pada cahaya dan dunia. Kadang ku jatuh dalam kealpaan, tertipu gemerlap keinginan. Namun di lubuk hati terdengar seruan, wahai jiwa pulanglah pada Tuhan. Ku perbaiki langkah yang tersisa, ku sucikan hati dengan doa. Ku tinggalkan sombong dan angkara, ku kembalikan jiwa pada fitrahnya. Wahai jiwa, jadilah engkau yang tenang dalam ridho dan kasih Tuhan. Berserah diri di jalan keimanan, menjadi nafsul mutmainnah. Wahai jiwa, sucikanlah dirimu dari iri, tamak dan nafsu. Biarlah cahaya Allah menyatu dalam hati yang selalu bersujud. Di jalan panjang banyak godaan, syahwat dunia datang menggoda. Kadang hati gelap tanpa tujuan, hilang arah, hilang cahaya iman. Namun rahmat Tuhan tak pernah sirna, Ia memanggil hamba yang lupa. Barang siapa kembali memohon ampun, akan dibimbing menuju ketakwaan. Ku dekap zikir di setiap nafas, ku sirami hati dengan ikhlas. Ku pasrahkan luka dan gelisah, ku biarkan cinta Allah tumbuh megah. Wahai jiwa, jadilah engkau yang tenang dalam ridha dan kasih Tuhan. Berserah diri di jalan keimanan, menjadi nafsul mutmainnah. Wahai jiwa,
hati yang selalu bersujud. Jika langkahmu pernah tersesat, jangan takut untuk kembali. Pintu ampunan terus terbuka bagi jiwa yang ingin suci. Air mata bukanlah kehinaan, ia tanda hati disadarkan. Setiap luka menjadi pelajaran menuju jiwa yang diselamatkan. Wahai jiwa, pulanglah pada Tuhan dengan rida dan kerinduan. Biarlah dunia hanya titipan, yang abadi hanyalah keimanan. Wahai jiwa, tenanglah dalam kasih-Nya, di bawah naungan rahmat-Nya, sampai tiba hari kembali dalam damai yang diridhai-Nya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam ridha